Benarkah ada benang merah antara JK, Doni Monardo, Anies Baswedan, dan Rizik Syihab? Penulis Nafsi Seaward. Sudah menjadi rahasia umum jika Anies Baswedan adalah anak emas JK. Dan kita juga masih ingat bahwa JK sendiri yang mengakui jika dirinya adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 silam. Tidak heran juga jika banyak terjadi politisasi ayat dan mayat saat itu seperti spanduk provokasi untuk tidak menyalatkan pendukung Ahok karena JK adalah Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia. Setelah kita melihat bagaimana hancurnya Jakarta di tangan Anies Baswedan, dia masih tetap dibela oleh tuannya JK. Jadi jika Jakarta hancur seperti saat ini, JK juga harus ikut bertanggung jawab secara moral. Ada yang masih ingat jika Anies Baswedan sudah memplorotin uang rakyat dengan menyetor 360 miliar rupiah untuk balapan Formula E agar dikenal sampai dunia akhirat seperti kata almarhum Sekda DKI. Entah bagaimana nasib ratusan miliar uang rakyat hanya demi pencitraan agar nama Anies Baswedan terkenal di dunia internasional, bahkan sampai akhirat. Dan orang-orang di lingkaran JK pun akan menikmati jika acara internasional tersebut digelar, karena mereka terlibat sebagai panitia lomba Formula E tersebut. Sungguh kerjasama bisnis politik yang sangat menguntungkan, bukan? Anies Baswedan dapat nama demi pencitraan di dunia dan akhirat. JK bisa meraup pendapatan melalui orang-orangnya. Sebagai rakyat awam, jangan pernah melupakan pencitraan Anies Baswedan di depan umat Islam oleh JK. Pada September 2019, Dewan Masjid Indonesia atau DMI melakukan kerjasama dengan Liga Muslim Dunia dan Yayasan Wakaf As-Salam untuk membangun museum sejarah Nabi terbesar di dunia. Museum Rasulullah tersebut akan dibangun di dekat lahan Universitas Islam Indonesia, Cimanggis, Depok. Pada Desember 2019, lahan untuk pembangunan Museum Rasulullah juga sudah disiapkan di Cimanggis, Depok dan katanya segera dimulai. Dan pada tahun 2020 ini tiba-tiba muncul berita dengan judul Anies Baswedan dan JK meletakkan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Ancol. Jadi sudah kelihatan banget bukan bagaimana JK berusaha keras membuat pencitraan untuk Anies Baswedan di depan umat Islam. Museum Rasulullah yang semula mau dibangun di Cimanggis, Depok, sekarang malah dibangun di lahan reklamasi Ancol untuk menutupi fakta jika Anies Baswedan pernah janji tolak reklamasi saat kampanye. Kalau ada yang menolak pembangunan Museum Rasulullah dengan dalih Anies Baswedan mengingkari janji kampanyenya sendiri, tinggal suruh pasukan nasi bungkus sambil kor-kor bela Museum Rasulullah. Sungguh licik banget, bukan? Memanfaatkan isu agama demi pencitraan politik pribadi. Itulah sekilas tentang hubungan antara JK dengan Anies Baswedan. Makanya jangan heran jika Anies merasa hebat karena ada yang melindunginya. Dan apakah sebuah kebetulan jika setelah JK ke Arab Saudi, lalu Rizik Syihab bisa pulang ke Indonesia dan langsung dijenguk oleh Anies Baswedan? Dan beberapa hari kemudian, Rizik Syihab sang porn fugitif dengan bebasnya membuat pesta perkawinan dan mengundang 10.000 massa di tengah masa pandemi corona di Jakarta yang merupakan wilayah dengan angka kasus corona tertinggi di Indonesia. Yang lebih mirisnya lagi, BNPB malah menyalurkan 20.000 masker untuk acara tersebut. Gimana logikanya? Kita masyarakat awam diminta sering cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, atau menghindari kerumunan. Tetapi si buronan cabul dengan seenak kudelnya membuat kerumunan dan difasilitasi dengan pemberian 20.000 masker dengan dalih penegakan protokol kesehatan. Jika dalih menegakkan protokol kesehatan, seharusnya acara tersebut tidak boleh diadakan di tengah pandemi virus corona saat ini. Pertanyaannya, kenapa acara tersebut dibolehkan oleh pemerintah DKI, pimpinan Anies Baswedan saat ini? Bukankah Anies Baswedan sendiri yang ngoceh jika Pemprov DKI akan menindak tegas pelanggar PSBB? Jadi ingat salah satu tanda orang munafik, apabila dia berkata, dia juga yang mengingkari. Lalu kenapa Doni Monardo, Ketua BNPB, malah memfasilitasi acara pesta perkawinan tersebut dengan memberikan 20.000 masker? 20.000 masker itu lebih baik diberikan kepada mereka para petugas medis atau orang yang lebih membutuhkan daripada diberikan kepada mereka yang melanggar aturan. Penulis menemukan sebuah berita tentang JK dan Doni Monardo tahun 2019 berikut ini. Cie, Doni Monardo pernah memberikan kue ulta spesial kepada JK di Swiss pada Mei 2019 lalu. Anies Baswedan adalah anak emas JK.
Setelah JK ke Arab Saudi, Rizik Syihab bisa pulang dan buat pesta dan difasilitasi dengan 20.000 masker oleh BNPB. Yang ketuanya pernah memberikan kue spesial ulang tahun kepada JK. Apakah ini sebuah kebetulan? Silakan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri. Wassalam, nafsi siwa.